Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Yusuf, NIM 18135, dari kelas Praktikum Pengembangan Aplikasi Web kelas B dengan asisten praktikum Mbak Rosa Mevani Pratami dan dosen pengampu Pak Kausar tahun akademik 2020. Di sini saya akan mempresentasikan konsep proyek tugas akhir praktikum. Di sini tema yang saya angkat adalah aplikasi registrasi pendidikan secara online. Kemudian, hal yang melatar belakangi dibuatnya website ini adalah yaitu berdasarkan laporan data pada setiap hari libur nasional, beberapa gunung di Indonesia, khususnya di Argopuro, selalu mengalami lonjakan pendakian secara drastis. Hal ini berakibat buruk bagi pengelola dan juga kawasan konservasi itu sendiri. Rusaknya ekosistem, peningkatan sampah, dan sungai tercemar selalu menjadi bagian akhir dari kasus ini. Maka dari itu, diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini mampu mengatasi problem-problem tersebut. Selanjutnya tujuan dibuatnya aplikasi ini. Yang pertama, yaitu untuk menghindari lonjakan pendakian di suatu waktu, dan yang kedua untuk memudahkan pendaki untuk mengetahui informasi mengenai gunung yang akan didaki, larangan, dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan selama melakukan pendakian. Kemudian ada klasifikasi user. Yang pertama, perorangan atau komunitas yang akan melakukan kegiatan pendakian di kawasan konservasi. Yang kedua, sebagai wadah bertemunya pecinta alam dengan pengelola. Yang terakhir, media menginisiasi serta mengedukasi untuk terawatnya kawasan pendakian. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan. Yang pertama, untuk admin sendiri, yaitu admin dapat mengakses semua fitur di dalam website. Di antaranya fitur yang tidak dapat diakses oleh user adalah menambah, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya, untuk user sendiri, yang pertama, user dapat melakukan registrasi pendaftaran pendakian secara online dengan mencantumkan nama leader, jumlah anggota, dan jadwal pendakian. Dan yang kedua, user dapat memberikan feedback untuk pengembangan website lebih lanjut dan menanyakan penjelasan dan informasi lebih lanjut. Yang terakhir, user harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman website. Sebelumnya, pastikan user sudah mendaftarkan akun. Kemudian di dalam website yang dibuat terdapat beberapa halaman. Yang pertama ada login. Login di sini berfungsi untuk user dan admin. Untuk admin sendiri nanti terdapat halaman yang berbeda, yaitu admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Dan untuk user sendiri, user login untuk mendapatkan newsletter atau informasi mengenai gunung yang terkait. Kemudian untuk halaman register, yaitu untuk mendaftarkan akun. Kemudian terdapat halaman dashboard, yaitu berisikan informasi mengenai gunung yang akan didaki. Kemudian terdapat halaman standar operasional prosedur atau SOP yang berisi hal-hal larangan, tata cara, dan apa saja yang wajib dilakukan selama melakukan pendakian. Kemudian terdapat halaman pendaftaran pendakian, yaitu user dapat melakukan pendaftaran pendakian dengan menentukan jadwal pendakian. Selanjutnya yang terakhir ada halaman feedback, yaitu pengunjung dapat memberikan feedback untuk pengembangan aplikasi web lebih lanjut ke depannya. Baik, yang pertama di sini ada halaman indeks atau dashboard yang berisi slide gambar. Selanjutnya di bawahnya ada panduan pendaftaran. Kemudian ada informasi sekilas tentang apa itu Gunung Argopuro. Dan di bawahnya ada objek wisata apa saja di dalam Gunung Argopuro itu sendiri. Selanjutnya ada halaman SOP atau standar operasional prosedur. Berisi latar belakang, dasar hukum, dan lain-lainnya. Kemudian ada arahan teknis mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan lain-lain. Selanjutnya ada prosedur pendakian atau tata cara pendaftarannya, tarif, biaya masuk, pelaksanaan pendakian. Kemudian ada peta jalur pendakiannya. Dan yang terakhir ada larangan dan sanksinya. Selanjutnya ada halaman
daftar pendakian. Yang pada bagian atas ada tabel tentang periode pendakian tersedia. Di bawahnya ada form isian untuk mengisi data diri pendaki. Misalkan diisi data dirinya, kelamin, alamat, nomor telepon, selanjutnya ada email, yaitu tentukan jumlah anggotanya. Yang terakhir, tanggal pendaftaran. Klik daftar, maka akan muncul pop-up pendaftaran berhasil, lanjut proses pembayaran. Di halaman selanjutnya terdapat detail pembayaran, tata cara pendakian, dan data diri pendaftar. Selanjutnya, klik tombol lanjutkan untuk mengisi bukti pembayaran. Misalkan tadi ada Muhammad Fajar, dan pilih gambarnya. Misalkan saya masukkan gambar ini, lalu klik upload, maka gambar berhasil terupload. Kita cek di dalam folder projectnya, klik foto, maka ini ada foto yang tadi di-upload. Selanjutnya kita masuk ke halaman kontak us. Di sini ada menu pertanyaan yang sering ditanyakan seperti ini. Selanjutnya ada halaman kontak us untuk menanyakan informasi lebih lanjutnya. Selanjutnya ada halaman about yang berisi data diri pembuat website. Lalu selain halaman user, terdapat halaman admin. Atau jika belum punya akun, bisa mendaftarkan terlebih dahulu di sini. Lalu kita masuk sebagai admin. Pada halaman admin berisi data para pendaki. Ada kolom pembayaran, nama, alamat, telepon darurat, status. Yaitu di sini jika aktif maka pendaki sedang dalam trek pendakian. Jika tidak aktif maka pendaki telah check out atau turun dalam pendakian. Kemudian selanjutnya ada kolom tanggal check-in-nya. Dan yang terakhir ada kolom aksi, yaitu untuk menghapus data atau mengedit data. Kita coba ke halaman tambah data pendaki. Misalkan yang tadi Muhammad Fajar. Klik, misalkan di dalam rombongan Muhammad Fajar ada yang namanya Muhammad Ahsan. Selanjutnya alamatnya dan telepon daruratnya. Kemudian tanggal check-in-nya dan status aktif, yaitu pendaki dengan nama Muhammad Ahsan akan masih dalam trek pendakian. Klik tambah, maka data berhasil ditambahkan. Masuk ke dalam tabel data pendaki ini. Dan kita coba ke edit, misalkan edit Muhammad Ahsan ini.
Kita misalkan statusnya kita ganti tidak aktif. Klik ubah data. Maka di sini data telah terupdate, jadi tidak aktif. Selanjutnya kita coba untuk menghapus data dengan nama Muhammad Hasan. Kita klik hapus. Maka data Muhammad Hasan berhasil dihapus di dalam tabel ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.